Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahdan Aditya Nugraha dengan NIM 17421-092. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari UTS Sistem Pemilu dimulai dari nomor 1. Langsung saja kita masuk ke pertanyaannya. Pertanyaan nomor 1 adalah jelaskan bagaimana sistem mayoritarian itu digunakan, kemudian juga dampaknya terhadap sistem suatu negara. Jelaskan pula kelebihan dan kekurangannya disertai ilustrasi implementasinya. Oke, kita langsung masuk ke jawabannya. Ini sistem pemilu mayoritarian atau mayoritas adalah sistem pemilihan umum di mana kandidat atau partai yang mendapatkan mayoritas suara, baik relatif ataupun absolut, akan memenangkan kursi atau jabatan yang diperebutkan. Nah, sistem ini biasanya digunakan dalam pemilihan legislatif dan eksekutif di beberapa negara. Kemudian di sistem ini ada beberapa jenis. Yang pertama ada first past the post, kemudian ada two round system, kemudian ada alternative vote. Nah, first past the post atau sistem pluralitas ini tandanya dengan ciri-ciri pemenang adalah kandidat dengan suara terbanyak meski kurang dari 50%. Kemudian two round system, jika tidak ada yang meraih lebih dari 50% dalam pemilihan putaran pertama, maka dua kandidat teratas akan lanjut bertarung pada putaran kedua. Lanjut dengan alternative vote, yakni pemilih memberi peringkat terhadap calon-calon yang akan dipilih atau calon-calon kandidat. Nah, suara dihitung berdasarkan preferensi sampai ada yang meraih mayoritas absolut. Dampaknya apa sih? Dampaknya terhadap sistem suatu negara, yang pertama stabilitas politik, kemudian pengambilan keputusan yang cepat, pemilu sederhana dan cepat. Kekurangannya tidak proporsional, merugikan minoritas dan partai kecil. Kemudian potensi suara terbuang. Nah, saya juga udah buat ilustrasi implementasinya nih. Ilustrasi implementasinya di sini ada 5 distrik. Kandidat A di distrik 1 40%, kandidat B 35%. Di distrik 2 kandidat A 33%, kandidat B 34%. Di distrik 3 kandidat A 42%, di distrik B 30%. Di distrik 3 kandidat A 45%. Di distrik 4 kandidat A 38%, kandidat B 25%, 37%, dan di distrik 5 kandidat A 41%, kandidat B 39%. Nah, di sini dapat disimpulkan bahwa kandidat A itu memenangkan 4 distrik dan memperoleh 4 kursi jika dilihat dari sistem first past the post. Sementara kandidat B menang di 1 distrik dan mendapatkan 1 kursi jika dilihat dari sistem first past the post. Oleh karena itu, padahal jika dihitung total suara nasional, bisa jadi B mendapatkan lebih banyak suara secara total. Simpulannya, sistem mayoritarian ini mengutamakan efisiensi dan stabilitas, tapi sering mengorbankan representasi yang adil. Oke, terima kasih.